Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Larsandi dengan NIM 12 18 4257. Nah, di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan front end-nya terlebih dahulu dari web Rumah Sakit PMI Bogor ya, kayak gitu. Nah, di awal kita langsung disuguhkan dengan tampilan yang simple, sederhana, dengan ada animasi seperti ini. Saya menggunakan kodenya typewriting ya, jadi kayak gini nih kodenya. Saya gunakan kode typewriting untuk menambahkan kesan yang elegan gitu ya, jadi simple tapi keren gitu. Nah, kemudian di sini ada icon hati, itu ciri khas banget ya untuk rumah sakit. Kemudian di sini ada tabel juga, ada logo ambulannya, kemudian di sini ada slogan, terus ada logo jam. Nah, di sini untuk menandakan jam kerja rumah sakit tersebut. Nah, jam kerja rumah sakit PMI Bogor itu dari Senin sampai hari Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian di sini ada logo klinik dan slogannya klinik terbaik dan relasi obat yang luas kayak gitu. Nah, untuk footernya di sini ada copyright 2020 PMI, all right reserved. Kemudian di sini ada slogan juga, kontak kami, dengan ikon-ikon agar lebih menarik lagi. Oke, untuk halaman pertama sudah selesai. Nah, kemudian di sini ada search box-nya, itu kita bisa nyari kayak misalnya namanya atau jadwal si dokternya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada icon juga, icon. Sini ada info at pmi.com. Terus ada icon jam. Ini operasionalnya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, di sini juga saya menggunakan animasinya ya, kayak gini. Biar lebih keren aja. Nah, kemudian kita masuk ke form kedua. Nah, kita di form kedua ini ada pasien berobat ya. Nah, di pasien berobat ini ada data pasien. Nah, data pasien ini sudah dimasukkan dari backend-nya ya. Di tabel tersebut ada nomor, nama pasien, nomor BPJS, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KTP, alamat, keterangan, kayak gitu. Nah, ini udah diinput nih. Dari nomor 1 sampai nomor 2 udah diinput di backend-nya. Nah, jadi tampilan data pasien ini tuh buat ditampilkan untuk ke halaman atau monitor yang ada di rumah sakit. Jadi kita bisa mengetahui data pasien yang udah daftar untuk melakukan perawatan di rumah sakit PMI Bogor ya. Jadi data pasiennya udah jelas di sini, udah tertera jelas. Jadi kita gak usah ribet gitu ya, maksudnya gak usah ribet nyari manual. Di sini udah tertulis secara online lah, bisa dibilang kayak gitu. Nanti dijelaskan oleh teman saya kayak gitu. Kemudian di bawahnya di sini ada slogan rumah sakit terbaik sekota Bogor. Dan di sini ada kontak kami, ini ada ikon-ikon biar lebih jelas lagi gitu kan. Kemudian ada slogannya, pelayanan tercanggih dengan harga murah. Kemudian footernya juga di sini masih sama. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Wildan, masih di halaman front end juga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Septian, NIM saya 12 18 46 97. Nah, saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Devril. Saya akan menjelaskan form bagian pasien rujuk. Nah, di form bagian pasien rujuk ini masih seperti tadi penjelasan Devril. Bagian headernya seperti ini. Yang memakai template nih, kalau misalnya kita pakai pointer, kita arahkan ke ininya, ke logonya, dia akan berubah bentuk. Lalu di bagian tabelnya, di sini ada tabel data pasien rujuk. Nah, sebelumnya kita sudah mengisi ini di bagian database. Nah, nanti setelah diisi di bagian database ini akan tampil seperti ini. Tabelnya, nomornya nomor 1, pihak rumah sakitnya PMI, lalu nama pasien beserta nomor BPJS, lalu biodata lengkapnya, dan di sini ada alasan kenapa dia
bisa jadi pasien rujuk. Nah, pasien rujuk itu kan biasanya dia dirujuk dari rumah sakit lain ya. Nah, ini data rumah sakitnya berasal dari mana tertera di sini. Lalu di bagian form dokter. Di bagian form dokter ini akan menampilkan foto-foto dokter. Di foto-foto dokter ini ada beserta namanya, lalu ada jabatan dan keterangan pengalaman dia, biodata dia juga, dan ada sosial medianya. Di form dokter ini kita menggunakan template juga untuk bisa menampilkan seperti ini. Lalu kita ke bagian testimonial. Nah, di bagian testimonial ini semua ulasan-ulasan dari customer-customer atau pasien-pasien yang telah mengakses web rumah sakit ataupun yang sudah berobat ke rumah sakitnya. Di bagian testimonial ini kita bisa mengisinya di bagian ini nih. Kita bisa input untuk nama, lalu email, kita isi nomor, subjek, lalu saran atau pesan dan kesannya untuk rumah sakit PMI ini. Nah, buat testimonial ini setelah kita nge-input itu akan menampilkan seperti ini tampilannya. Ada izin begini, daya buat main pesan-kesan pasiennya lah yang telah berobat di sini. Dan untuk kontaknya, di sini kontaknya tertera jelas ya, ada Rumah Sakit PMI Bogor, PO Box ini, lalu email PMI-nya, nomor telepon, dan slogannya, pelayanan tercanggih dengan harga murah. Mungkin sekian penjelasan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang input pasien. Di sini input pasien terdapat nama pasien, nomor BPJS, tempat tanggal lahir, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, dan ini data dirinya, laki atau perempuan, alamat dan keterangan. Di sini kita akan mengisi input pasien. Pada data pasiennya namanya, nomor BPJS-nya, tempat tanggal lahirnya, tanggal lahirnya ini tanggal di sini, jenis kelaminnya wanita atau perempuan, nomor KTP-nya, terus di sini alamatnya, dan di sini keterangannya itu penyakitnya apa. Misalnya kita tambahkan dan langsung masuk ke komputer rumah sakit. Terus di sini ada yang kedua, ada tentang input pasien rujukan. Input pasien rujukan itu terdapat pihak rumah sakit, nama pasien, nomor BPJS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, sama nomor KTP. Sama seperti tadi, alamat, alasan rujukan, kenapa, terus ke rumah sakit mana rujukannya. Misalnya kita dari PMI, nama pasiennya kayak tadi, terus nomor BPJS seperti tadi, tempat tanggal lahirnya juga sama, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, nomor KTP-nya,
Terus di sini alamatnya. Terus alamat rujukannya, mau dirujuk ke rumah sakit rumah sakit mana ya? Rumah sakit Salak misalnya. Nah, kita pilih salah. Ini alasan rujukannya ini karena sakit gigi kronis atau yang lainnya lah, kayak sakit jantung, sakit paru-paru atau yang lainnya. Kita mau rujuk ke RS Hermina. Sudah itu kita tambahkan. Nah, dia akan terinput ke data pasien. Data pasien rujukan. Nah, ini data pasiennya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin dengan NIM 12 18 10 59. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan sebagai admin ya. Untuk masuk admin ini kita harus mempunyai email ya dan password. Dan kebetulan saya sendiri sebagai admin, kemudian saya masukkan email saya sendiri, ya kemudian kita masukkan password, kemudian kita langsung login. Nah di sini udah masuk ke tampilan ya, masuk ke tampilan admin. Nah di sini ada dashboard, ada data pasien di halaman admin ini. Nah di sini yang hanya admin ya yang dapat mengelola file-file ini. Ya di sini ada nomor, nama pasien, dan nomor BPJS, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KTP, alamat, dan juga untuk keterangan ya, keterangan sakit apa. Di sini sebagai contoh kita ambil sakit corona ya, karena ini udah musim corona. Nah di sini admin juga bisa ngedit ya, bisa diedit, bisa dihapus maupun di print. Nah kita kasih satu contoh aja ya, karena ini bawahnya juga sama, kita edit. Misalkan kita ganti nama, Ujang, kita ganti nama Ujang misalkan ya. Kemudian kita oke. Kemudian kita masuk lagi ke data pasien. Nah di sini otomatis ya langsung ada ketika beres di input. Nah di sini bisa dihapus. Kita coba hapus. Kita masuk lagi ke data pasien. Nah otomatis akan hilang. Nah di sini juga bisa langsung di print. Tinggal dicetak. Kemudian akan keluar ya. Nah di sini ada data pasien rujuk. Sebenarnya untuk data pasien rujuk ini hampir sama seperti data pasien, cuman yang membedakannya ini ya, file ini ke rumah sakit, jadi yang dirujuknya dari rumah sakit mana. Sama juga bisa diedit, bisa dihapus, bisa dikelola oleh admin. Kemudian di sini ada data perawat. Nah, jadi untuk data perawat ini kita bisa mengontrol berapa jumlah perawat yang berada di rumah sakit ini, dan bisa mengedit, menambahkan. Misalkan ada perawat baru yang masuk, kita bisa tambahkan di sini. Dan kita misalkan ada yang mau resign, kita tinggal hapus saja ya perawat-perawatnya. Semacam seperti itu. Bisa dirubah-rubah ya. Jadi untuk admin ini kita bisa mengelola dengan
harus dengan baik aja mengelolanya sebagai admin gitu. Nah, untuk di sini ada laporan juga, ada laporan data pasien, ada laporannya, ada nomor nama pasien, misalkan contoh halnya Pintia, nomor BPJS kalau misalkan kita memakai BPJS ya, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan keterangan ya sakit gigi. Nah, di sini ada dua pilihan. Maksudnya dua pilihan ini, si data ini mau langsung di print atau misalkan mau langsung di download. Nah, kita bisa di download langsung ini berkasnya ya, berkas laporannya. Kemudian kita download dan langsung bisa dibuka di Excel. Nah, untuk laporan data pasien juga hampir sama ya, seperti laporan pasien rujuk ini hampir sama seperti laporan pasien. Cuman yang membedakannya ada nama rumah sakit rujukannya. Nah mungkin untuk terakhir ya logout ya. Kita kalau misalkan mau keluar ya tinggal keluar aja, tinggal logout. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rbidray Parpaja. Saya di sini ingin menjelaskan tentang login di Rumah Sakit PMI Bogor. Di sini loginnya menggunakan Gmail. Nah, Gmail ini sudah terdaftar di aplikasi web login Rumah Sakit PMI Bogor. Saya sudah daftar, yaitu ini saya sudah mencantumkan alamat Gmailnya solihin@gmail.com dan passwordnya. Langsung saya klik login. Nah, di login ini ada beranda Rumah Sakit PMI. Di dalam dashboard atau beranda ini memiliki data pasien. Data pasien ini bisa data dari pasien BPJS, pasien rujukan, atau dari pasien non BPJS. Nah, ini adalah data pasien rujukan. Ada pula data perawat, seperti nama perawat, email, password. Di sini ada role ID is active, edit, dan hapus. Ada juga laporan pasien. Laporan data pasien ini berisikan nama pasien, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KTP, alamat, keterangan. Laporan rujuk pasien. Laporan data pasien rujuk pihak rumah sakit, seperti pasien yang mengalami masalah apapun itu, nanti pihak rumah sakitnya akan menanggung. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.